Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, atau saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, atau ibunya, atau bapaknya, atau anak-anaknya, atau ladangnya, orang itu pada zaman ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang pertama." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudariku yang terkasih, yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dengan saya Tresya Meliani. Kali ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan jawaban Yesus atas pertanyaan Petrus yang mengatakan, "Apa upahku, apa imbalanku mengikuti Yesus?" Saudariku yang terkasih, saudara-saudariku yang terkasih maksud saya ya, pertanyaan Petrus menurut saya adalah sah-sah saja ya. Karena sebagai manusia biasa, Petrus pun waktu mengikuti Yesus telah mengambil keputusan untuk meninggalkan semua pekerjaannya. Nafkahnya sebagai nelayan dia tinggalkan dan segala sesuatu yang dimilikinya ditinggalkan dan mengikutlah dia. Namun dia mendengar juga penjelasan Yesus yang mengatakan bahwa orang kaya sukar masuk ke surga karena banyak hartanya berlimpah. Nah, sedangkan Petrus sudah meninggalkan semua hartanya, semua yang dimilikinya dan mengikut Yesus. Jadi sebenarnya siapa yang masuk ke surga dan apa upahnya mengikuti Yesus? Saudara-saudariku yang terkasih, tadi saya katakan adalah sah-sah saja. Jadi intinya adalah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah saat Anda atau kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, kita meninggalkan segala sesuatunya. Jadi kita mengambil keputusan mengikut Yesus walaupun banyak halangan atau rintangan yang ada. Misalnya halangan dari keluarga, orang tua, kakak, adik, perempuan, laki-laki, kehilangan pekerjaan, mata pencaharian, atau bisa juga kehilangan haknya sebagai anggota keluarga. Nah, di sanalah Yesus sungguh menghargai, sungguh memperhitungkan pengorbanan kita demi mengikutnya dan membalasnya dengan berkat melimpah bagi orang yang percaya, setia dan taat kepadanya. Berapa berkat yang diberikannya? 100 kali lipat. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, janganlah ini diartikan secara matematika, secara akuntansi, secara materi. Misalnya, sebelum mengikuti Yesus, penghasilan Anda sebulan 10 juta. Karena Yesus berjanji mengikuti Yesus akan mengganti 100 kali lipat. Jadi 10 juta dikali 100 sama dengan 1 M. Bukan mustahil itu Anda dapatkan, tetapi ini bukanlah rumusan. Saudara-saudariku yang terkasih, juga termasuk saya, seringkali lupa akan kebaikan Allah. Kita menghitung secara matematika. Coba saudaraku ingat ya.
berkat yang Allah berikan yang secara rutin terutama seringkali terlupakan oleh kita. Contohnya, kita menghirup udara bebas, menghirup oksigen dengan enaknya dan lupa bersyukur dan berterima kasih. Sementara saudara-saudariku di sana kesulitan bernafas. Mereka mau bernafas harus memakai oksigen. Membeli oksigen kita free. Dan kita lupa. Itu adalah bagian dari 100 kali lipat yang Allah berikan kepada kita. Pengikut Yesus. Matahari setiap pagi terbit. Dan kita bangun dengan happy, dengan hati damai, sehat. Pun kita lupa berterima kasih. Sementara saudara-saudari kita di luar sana, mereka bangun pagi kedinginan atau kepanasan atau di tempat yang sungguh tidak nyaman. Tapi lupa saudara-saudariku itu adalah 100 kali lipat yang Tuhan berikan. Kita masih bersama dengan keluarga kita utuh. Sementara banyak saudara-saudari kita yang harus hidup terpisah dengan keluarganya. Kita masih memiliki anggota keluarga lengkap, suami, istri, anak-anak, orang tua, semua sehat. Di luar sana banyak anggota keluarga yang hilang dan mungkin terpisah bertahun-tahun. Kita masih punya usaha, kita masih punya pekerjaan. Kita juga lupa berterima kasih dan bersyukur. Sementara banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang menganggur, banyak orang yang usahanya bangkrut. Dan banyak lagi berkat Allah yang terlupakan oleh kita. Saudara-saudariku yang terkasih, terlebih lagi Yesus sesungguhnya mau mengatakan, janganlah kita terhalang oleh hal-hal duniawi, oleh harta benda kita untuk kita mengikut Yesus. Mengapa? Karena upah mengikut Yesus bukan hanya 100 kali lipat di dunia ini sebagai penggantinya, sebagai berkat yang Tuhan Yesus berikan di dunia ini. Di dunia ini hanya sementara saja. Yang terpenting adalah saudara-saudariku yang terkasih, upahmu mengikut Yesus adalah kehidupan kekal kelak bersama Allah Bapa di surga. Saudaraku yang terkasih, itu adalah upah utama yang semestinya semua orang percaya, semua anak-anak Yesus menantikan upah yang utama ini. Kehidupan kekal bersama Allah Bapa di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, oleh karena itu mari saya mengajak kita semua untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah, jangan setengah hati, tapi sepenuh hati. Karena dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6b itu dengan tegas mengatakan upah akan diberikan oleh Allah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, bukan kepada orang yang setengah-setengah mencari Dia. Ingat saudara-saudariku yang terkasih, sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh karena itu, mari saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita mengasihi Yesus dengan sepenuh hati dan tidak perlu bertanya lagi seperti Petrus, apa upahnya mengikut Yesus? Tidak perlu saudara-saudariku yang terkasih. Kenapa? Karena Yesus kita, Yesus Kristus adalah maha bijaksana. Dan kita juga sudah tahu persis, bahkan sekarang ya kita tahu persis upahnya adalah kehidupan kekal kelak bersama Allah Bapa di surga. Dan saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak kita tidak lagi bergantung dan terikat akan hal-hal duniawi. Dan jangan hitung-hitungan dengan Yesus, tapi ingatlah akan upahnya yang utama, kehidupan kekal di surga bersama Allah Bapa. Maka dengan demikian kita akan semakin mencintai Yesus dan akan semakin mengasihi Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, masih ingatkah pada saat kita sekolah minggu, kalau sekarang namanya Bina Iman Anak ya, ada satu lagu pujian yang sangat simpel sekali. Kita nyanyikan bersama ya, teksnya simpel sekali.
Maaf ya, suara saya lagi agak serak, tapi oke, buat Tuhan kita lakukan dan berikan yang terbaik. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudaraku yang terkasih, nyanyikan pujian ini untuk Anda tidak ingkar mengikuti Yesus, seperti Yesus tidak pernah ingkar janji. Dan saudaraku yang terkasih, jangan hitung-hitungan kepadanya, karena dia tidak hitung-hitungan kepadamu. Seandainya dia hitung-hitungan kepadamu, sanggupkah engkau membayarnya? Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah kami yang begitu agung dan mulia. Janjimu tidak pernah engkau ingkari. Dan kami yakin, sungguh percaya bahwa janjimu adalah janji utama, bahwa mengikut engkau, kita semua akan beroleh kehidupan kekal bersama Allah Bapa kelak di surga nanti. Dan upahmu yang di dunia ini, kami yakini Tuhan telah kami memperolehnya. Dan kami sungguh bersyukur. Ampuni kami Tuhan, untuk kami yang lalu-lalu kami lupa bersyukur dan berterima kasih. Kali ini Tuhan, setiap saat kami ingat Engkau, setiap saat kami ingin bersyukur. Terima kasih ya Bapa, kami akan selalu menepati janji kami untuk tidak ingkar mengikuti Engkau, seperti Engkau tidak ingkar janjimu terhadap kami. Semua ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.